Tulis kita Octavia, Ade, Ida Pratama, Zawika Apriana. Sebelum kita mulai baca, terlebih dahulu mari kita baca ayat-ayat pendek. Kita baca surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah kalian dapat melafalkan bunyi hadis, melafalkan bunyi hadis tentang dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Selanjutnya kalian dapat menghafalkan bunyi hadis tentang dua pusaka yang ditinggalkan Rasulullah. Terus kalian dapat menyimpulkan tentang hadis dan pusaka tentang hadis dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kalian dapat melaksanakan isi dari dua pusaka peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, melalui berdiskusi kalian bisa mengidentifikasi tentang dua pusaka yang ditinggalkan Rasulullah dan peristiwa akhir hayat Rasulullah. Langkah-langkah pembelajaran kita yaitu, nah begini ya, terus yang pertama, dengarkan penjelasan ibu tentang dua pusaka yang ditinggalkan. Yang kedua, dengarkan penjelasan, kalian dengarkan ya, dengarkan penjelasan ibu tentang peristiwa akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus nanti ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Selanjutnya kalian berikan tanggapan hasil dari penjelasan guru tentang dua pusaka yang ditinggalkan Rasulullah. Terus selanjutnya kalian bertanya, nanti setelah ibu menjelaskan kalian bertanya tentang dua pusaka. Dan setelah ibu jelaskan nanti kalian bertanya selanjutnya. Kalian menggali pengertian dua pusaka yang ditinggalkan Rasulullah dan berdiskusi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir hayat Rasulullah. Nanti ibu bagikan buku paket. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ayo bagi cara dulunya. Nah, sudah ya. Selanjutnya kalian dengar penjelasan ibu dulu ya. Pertama, ibu akan menjelaskan tentang dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Quran adalah sebuah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbesar yang ditinggalkan untuk umatnya, yang menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman agar selamat dunia dan akhirat. Masih ingat kamu? Ya, dan antaranya beliau menyampaikan dalam hadis wadah tersebut, beliau menyampaikan, hai manusia, sesungguhnya aku telah menyampaikan risalah ini. Aku tinggalkan dua pusaka untuk kalian yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya atau kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya, itulah kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Rasulullah telah meninggalkan kita dua pusaka yang sampai sekarang masih tetap terjaga, karena seperti sedia kala telah terbukti dalam sejarah bahwa kemajuan umat Islam tak lain karena tak berpegang teguh kepada keduanya. Sedang kemunduran umat Islam juga disebabkan karena mereka tidak lagi berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena itu kita wajib untuk merawat peninggalan Rasulullah SAW.
mendoakan kita akan mencapai keselamatan dunia dan Akhirat. Nah, selanjutnya terus hadis tentang dua pusaka peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyi hadisnya? Taraktu fikum amrayni lan tadillu man tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata wa rasulih. Artinya aku tinggalkan tentang dua perkara kamu tidak akan rasa selama kamu berpegang dengan dua-duanya itu kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua adalah peristiwa menjelang akhir hayat Rasulullah. Peristiwa menjelang akhir hayat Rasulullah adalah yang pertama itu melakukan haji wada pada tahun 10 Hijriah bersama lebih dari 124.000 kaum muslimin. Pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan Rasulullah pada haji wada menjadi pedoman ibadah haji bagi kaum muslimin hingga sekarang. Pada saat haji wada, Rasulullah menyampaikan khutbah yang berisi pesan-pesan untuk selalu menyembah kepada Allah, melaksanakan rukun Islam, mentaati pemimpin, berbuat baik kepada sesama, dan tidak menyakiti sesama muslim, menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pada saat haji wada, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu terakhir, yaitu Al-Qur'an. Surat Al-Maidah ayat 3. Sebelum wafat, Rasulullah mengalami sakit selama 13 hari. 3 hari terakhir, saat sakit Rasulullah menunjuk Abu Bakar untuk mewakili beliau menjadi imam sholat. Rasulullah wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Dari penjelasan Ibu tadi tentang dua pusaka peninggalan Rasulullah, apakah ada materi yang belum dipahami? Apa yang kalian tanyakan? Ada yang Maaf Bu, ya. apa namanya pusaka? Pusaka. Nah, pusaka itu adalah peninggalan orang yang telah wafat. Nah, tentunya kita ditinggalkan dua pusaka oleh Rasulullah. Berarti kita tinggalkan dua pusaka oleh Rasulullah itu apa? Al-Quran dan hadis. Ya, ada pertanyaan? Tidak Bu. Maaf Bu. Ya. Apa namanya haji wada? Nah, haji wada itu adalah haji terakhir atau haji berpisah. Itu beliau adalah melaksanakan haji yang terakhir. Diskusikan dan kelompok-kelompoknya tentang apa? Dua pusaka peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Sekarang kalian maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Yang pertama, siapa yang akan maju? Kelompok yang mana? Yang kelompok A, silakan. Assalamualaikum dunia. Sini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pustaka peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sebuah mukjizat Rasulullah terbesar yang ditinggalkan untuk umatnya. Ia menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman agar selamat dunia akhirat. Ya, aku telah menyampaikan
amalnya menjadi pedoman bagi hidup orang-orang yang beriman agar selamat dunia akhirat. Selanjutnya peristiwa akhir hayat Rasulullah yang pertama adalah haji wada. Apa yang dimaksud haji wada adalah haji wada. Yang ketiga Rasulullah SAW sakit. Nah, bagaimana Rasulullah Al-Maidah ayat 3 sebelum wafat Rasulullah mengalami sakit selama 13 hari. 3 hari terakhir pada saat sakit Rasulullah menunjuk Abu Bakar untuk mewakili menjadi imam sholat. Rasulullah wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita adalah yang pertama tentang 2 pusaka peninggalan Rasulullah. Apa yang pusaka peninggalan Rasulullah? Yang pertama Al-Quran dan hadis. Yang terus peristiwa menjelang akhir hayat Rasulullah itu yang pertama adalah tentang haji wada. Terus yang kedua khutbah haji wada atau wahyu terakhir. Bagaimana cara kita menjaga menjaga 2 pusaka tersebut? Yang pertama selalu membaca, terus memahami isi kandungan Al-Quran dan mengamalkan. Bagaimana caranya kita pegang Al-Quran? Adabnya kita harus berwudu terlebih dahulu. Kalau berwudu tidak boleh memegang Al-Quran. Sebelum ibu membagikan tugas, kita terus semangat terlebih dahulu ya. Ibu, 1, 2, 3. Bagikan tugas secara mandiri ya. Pelajaran kita minggu yang akan datang itu adalah tentang Khalifah Abu Bakar yaitu Khalifah yang pemberani. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا